Bosan dengan membuat soal yang gitu-gitu aja untuk anak murid kalian? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips gimana sih cara membuat soal di Quizizz yang tentunya dengan live music dan skor, ujian serentak, kemudian bisa dijadikan PR atau pekerjaan rumah. Penasaran? Simak terus. Oke, teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dilanjut, Bapak Ibu, ya, silahkan untuk pencet tombol subscribe-nya, like ya, jangan lupa. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, ya. Kalau merasa tidak bermanfaat, tetap di like juga, ya, insya Allah. Baik, pada kali ini saya akan memberikan tips gimana sih cara membuat soal di Quizizz, ya. Membuat soal di Quizizz. Nanti di Quizizz itu bisa apa namanya? Bisa ujian serentak, bisa dijadikan PR, seperti itu. Pertama-tama kalian buka dulu ya di Google ya, di Google kalian, kemudian ketik Quizizz. Nah, nanti akan masuk seperti ini ya. Jika kalian belum punya akunnya, tinggal daftar seperti biasa ya, seperti daftar pada umumnya ya. Kemudian kita pilih ke menu sebelah kiri ini ya. Ini saya sudah punya akunnya ya. Kalau sudah punya akunnya ya, saya sudah banyak sekali membuat soal ya. Kemudian hasil-hasilnya juga sudah ada. Nah, untuk buat baru gimana caranya? Ya, pilih yang paling kiri itu adalah menu warna ungu ya. Buat quiz. Ya, kita fokus yang quiz aja di atas ya. Nah, contoh ya. Contoh misalkan kalian ingin memberikan nama kuis apa di sini, yaitu misalkan matematika. Matematika, tulis di pilihan keduanya, pilih mata pelajaran yang terkait, yaitu matematika. Nah, sudah ada kan ya? Nah, pada menu-menu ini ya, ada pilihan ganda, banyak jawaban, isian singkat, survei, esai. Banyak sekali pilihan-pilihannya, bisa kalian coba semua. Nah, untuk itu sebelum memulai, kalian pastikan dulu nih yang sebelah kanannya ya. Kalian bisa tambahkan gambar kuis agar lebih menarik ya. Tambah di sini ya. Contoh apa misalkan soal kuisis. Saya tambahkan yang misalkan ini ya. Oke, bahasanya pilih bahasa Inggris. Kelas berapa? Misalkan untuk kelas 1. Ya, kelas 1. Pilih kelasnya kelas 1. Siapa yang bisa melihat tulis ini? Semua orang bisa ya, setting aja untuk semua orang. Kemudian klik simpan. Setelah itu ya, kalian bisa setting sebelah kanannya waktunya berapa menit untuk anak-anak mengerjakan ya. Jangan terlalu cepat juga, jangan terlalu lama juga ya, paling 1 menit lah ya, 1 menit ya. Nah, kalau sudah, contoh ya, kita buat pertanyaan baru di sini. Pertanyaan baru. Kita pilih ya, pertanyaan baru. Yang ini apa? Ini contoh misalkan kita sudah pernah membuat soal atau kita ingin mengambil soal yang sudah pernah dibuat oleh orang lain. Nih, kita tinggal cari ke sini, ketik matematika, nanti akan muncul. Misalkan kelas 1. Tuh ya, muncul ya. Kelas 1. Jika kalian belum punya soal, kalian juga bisa mengambil soal-soal di orang lain. Tinggal dimasukkan ya, tinggal dipencet yang sebelah kanan atas add. Tapi dengan syarat harus sesuai dengan materi yang akan kalian ujikan. Misalkan kalian
lagi ngebahas tentang pembagian, tapi kalian mengambil soal dari orang lain tentang perkalian, kan nggak nyambung ya, gitu. Contoh ya, jadi harus sesuai seperti itu. Yang teleport ini ya, itu mengambil soal dari orang lain atau mengambil soal yang sudah pernah kita buat. Kita tes di pertanyaan baru, yaitu pilihan ganda. Oke, contoh ya. Contoh di sini misalkan nomor satu ya. Satu tambah satu sama dengan, nah ya, kalian bisa diisi di sini misalkan 2, 3, 4 ya. Biasanya kelas 1 itu sampai C ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalian centang yang jawaban benarnya di sini ya. Seperti itu. Atau kalian bisa memasukkan gambar nih di soal di atas. Gambar ya. Ada audio juga dan video, tapi harus di upgrade. Iya, tidak ada yang gratis, tapi ini luar biasa kok ya, walaupun kita nggak upgrade yang kegratisan aja, itu sudah luar biasa. Fitur-fiturnya dari Quizzes ini memang mantap ya, top notch top. Nah, kita mengambil gambar contohnya, tapi harus gambar yang sesuai ya. 1 tambah 1 sama dengan 2, contoh di sini ya. Jadi jika sudah ya, klik simpan ya, klik simpan. Nah, itu merupakan dari pertanyaan pilihan ganda ya. Kita sudah mempunyai satu soal di sini. Saya akan mewakili ya dari setiap soal. Banyak jawaban. Apa sih banyak jawaban? Ya, banyak jawaban. Jadi banyak jawaban ini adalah kita bisa, anak-anak itu bisa mengisikan jawaban dari lebih dari satu jawaban. Ya, biasanya itu pelajaran bahasa Indonesia atau apa gitu ya, yang membutuhkan jawaban lebih dari satu. Ya, misalkan di bawah ini yang merupakan perbuatan terpuji adalah, contoh ya, contoh misalkan menolong orang ya, menolong orang, kemudian apa, menolong apa namanya, membantu membantu ibu menyapu ya, membantu ibu menyapu halaman misalkan. Atau di sini berbohong ya. Nah, contoh ya, ini kita hapus yang keempatnya. Nah, jadi, nah ini jawabannya bisa lebih dari satu. Jadi anak-anak bisa apa? Bisa menjawab lebih dari satu. Kalian tinggal kasih keterangan sini. Jawaban dapat diisi lebih dari satu. Lebih dari satu. Dan kalian juga bisa memberikan gambar-gambar yang menarik tentunya. Seperti itu ya. Jika sudah, simpan. Nah, kita sudah mempunyai 2 pertanyaan. Ya. Kita sudah mempunyai 2 pertanyaan, kemudian isian singkat, biasanya itu ada isian ya, isian ya. Misalkan di sini jelaskan ya, jelaskan perbedaan bla 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 bla, misalkan isian ya. Misalkan jawabannya di sini apa namanya, harus misalkan menolong. Nah, kalau yang persisnya harus seperti apa ya, misalkan ada ini menolongnya, atau nggak usah ya, kita tambahkan apa namanya, jawaban yang lain ya, menolong. Atau misalkan biasanya anak-anak kalau salah itu misalkan, atau gede semua misalkan menolong. Jadi tulisan-tulisan ini yang akan dibenarkan oleh Quizzes jika anak mengisi kata-kata huruf-huruf seperti ini.
menolong hurufnya kecil semua, huruf N-nya gede, atau huruf N atau huruf semuanya besar ya. Jika sudah ya, ini merupakan isian ya. Nah, ketik jawabannya itu di sebelah situ ya. Ketik jawabannya sebelah sini. Kemudian ketik simpan. Nah, sudah ada 3 pertanyaan. Kemudian survei. Apa itu survei? Ya, survei. Jadi ini pendapat ini tidak dinilai ya. Biasanya ini untuk kuesioner ya. Biasanya untuk kuesioner. Untuk apa namanya? Pertanyaan-pertanyaan untuk ke orang tua murid atau ke guru-guru, misalkan kalian itu adalah seorang kepala sekolah atau manajemen gitu ya. Misalkan pertanyaannya, apakah ingin masuk ke sekolah gitu selama masa pandemi ya, berikan jawabanmu ya. Misalkan mau, tidak, mau, dengan syarat. Nah, misalkan itu aja contohnya ya. Contohnya itu. Mau, tidak, mau dengan syarat. Ya, itu merupakan kuesioner. Nah, jika sudah, kita pencet tombol yang ada di sebelah kanan atas. Terbitkan. Nah, ya, terbitkan. Kemudian kita salin linknya ya. Link bisa di sini ya. Pemiliknya saya ya. Menyimpan. Nah, sudah masuk di sini ya. Nah, ada 2 nih ya. Ada mulai kuis langsung atau berikan pekerjaan rumah. Ya. Kalau mulai kuis langsung seperti intro yang tadi yang ada di video ini ya. Jadi anak-anak semuanya dikasih link. Linknya bisa diberikan di Google Classroom atau via WhatsApp. Kalian berikan linknya, kemudian anak-anak kalian kasih waktu, misalkan ayo anak-anak kita mengerjakan soal secara langsung serentak dari jam 10 sampai jam 11 misalkan. Nah, kalian harus pantengin tuh ya. Dari jam 10 sampai jam 11 kalian harus pantengin. Nanti anak-anak masuk semua, jika sudah masuk yang mensetar itu kuisnya adalah gurunya. Ini ya kalau mulai kuis langsung. Atau berikan pekerjaan rumah. Berikan pekerjaan rumah ini kalian bisa memberikan linknya kepada anak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Misalkan batas terakhir mengerjakannya itu sampai minggu depan, hari Jumat gitu ya. Jadi lama gitu. Jadi bisa kapan saja anak mengerjakan. Tapi kalau mulai kuis langsung secara serentak, anak-anak juga bisa melihat skor langsung dan papan peringkat ranking mereka. Jadi mereka merasa deg-degan gitu. Misalkan si A, B, C ngerjainnya bareng. Setiap jawaban yang mereka jawab, mereka naik peringkat tuh. Kelihatan di papan skornya. Wah, si B udah ngerjain betul 3, aku masih 1 gitu kan. Jadi mereka ada merasa seperti sedang ujian. Satu sedang ujian, deg-degan. Yang kedua, belajar atau mengerjakan kuis sambil bermain karena tampilannya seperti bermain game seperti itu. Baik, sebelum kita memulai yang sebelah kiri atau yang kanan, maka kita mereview dulu nih, review ya. Kita klik review dulu nih. Pastikan untuk memulai sesuatu atau mau memilih yang kiri atau yang kanan, mulai kuis langsung atau berikan pekerjaan rumah, kalian review dulu ya. Contohnya. Nah, ini mulai atau tantang teman atau kartu tes ya. Kalian bisa langsung mulai saja. Kalau tantang teman, kalian bisa misalkan sama guru lain bareng-bareng tantang teman.
atau kartu flash ya. Jadi hanya soal dan jawaban saja yang ditampilkan kalau kartu flash. Nah, pengaturannya seperti apa nih misalkan? Ya, ini untuk review aja ya. Penghitung waktu, ada meme. Ini meme ya. Meme itu misalkan setiap anak mengerjakan benar atau salah, itu ada tampilan gambar. Misalkan salah. Ya, salah. Jangan patah semangat. Ayo. Gitu. Ya. Atau ada meme-meme lain nih. Kalau meme dari orang lain ya, tampilannya kan kurang menarik ya, karena kan nggak nyambung. Kalau kita yang buat, seakan-akan ada wajah kita, gambar kita, kemudian ketika mereka salah, wajah kita nongol gitu. Ya salah, jangan patah semangat ya, ayo lanjutkan. Gitu. Ya ini memenya ya dipakai ya, jadi memenya kita pakai karena saya sudah mempunyai meme. Kemudian power apps-nya ya bisa dimatikan atau dinyalakan. Ini seperti poin-poin di quizzes. Ini pembaca otomatis, misalkan dibacakan. Jadi soalnya itu dibacakan sama quizzes gitu. Ini kita matikan saja. Ini kita review ya contoh ya. Misalkan kita jawab yang salah ya, 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, peringkatnya nanti turun seperti itu ya. Nah, ini apa jawaban isian ya. Seperti itu. Ini kita sudah mereview ya. Baik, sekarang kita tinggal mau kasih kuis langsung atau pekerjaan rumah. Kalau kuis langsung kita tinggal langsung aja klik ya. Kita mulai dari ini dulu ya, mulai kuis langsung ya. Nah, jika kalian ketutup nih ya, ketutup, kalian bisa lihat lagi kuis yang sudah kalian buat itu ada di kuisku ya. Tuh, paling atas ya. Kuisku paling atas matematika. Tuh ya. Misalkan kalian mau mulai kuis langsung. Mulai kuis langsung, pilih klasik ya. Klasik. Kalau tim itu anak-anak dia dibagi menjadi beberapa tim ya, tapi skornya itu dikelompokkan ya berdasarkan tim gitu. Misalkan A B C D ya, jadi mereka menjawabnya dengan kecepatan mereka sendiri, tapi itu skornya itu berdasarkan kelompok. Kalian juga bisa nih fitur ini, sangat seru ya. Nah ini yang tadi di intro, di video intro tadi itu adalah yang klasik, jadi anak-anak satu semuanya berlomba-lomba ya, berlomba-lomba untuk mengerjakan soal. Atau yang ujian ya, sebuah mode tanpa embel-embel yang ideal untuk melakukan penilaian yang serius ya, dan membutuhkan login. Jadi yang ujian ini bener-bener kayak lagi ujian gitu, serius, nggak ada musiknya, nggak ada apa gitu ya. Nah ini klasik ya, jadi seperti untuk ulangan harian ini sangat rekomendasi sekali. Nah kemudian kita pengaturannya seperti apa ya. Nah ini juga kita bisa langsung akses ke Google Classroom nih. Nah ini salah satu kelebihan dari Quizzes, bisa langsung diakses ke Google Classroom. Jadi pastikan Quizzes kalian akunnya itu yang sudah terdaftar di Google Classroom. Kalian bisa centang di sini ya, centang mau yang dimasukin kelas mana. Jadi nanti langsung ada di tugas mereka tuh di Google Classroom ya. Terus judul tugasnya apa seperti itu ya. Kemudian klik selanjutnya. Ini kita jangan pilih ini dulu ya, karena kan kita sedang membuat soal contoh ya. Nah ini upaya peserta. Nah ini anak-anak mengerjakan soalnya atau kuisnya itu berapa kali ya. Untuk awal-awal ya saya sarankan untuk tak terbatas dulu. Jadi jika kalian sudah mahir menggunakan quizzes ya baru boleh 1 kali atau 2 kali ya. Tapi kalau misalkan awal-awal saya sarankan untuk
menggunakan tak terbatas. Karena kalau misalkan nanti kalian kebingungan, ada pertanyaan, Pak, Bapak, ini kok saya nggak bisa masuk, kenapa? Gitu. Jadi sebenarnya mereka sudah masuk, kemudian mereka sudah ngisi, keluar gitu. Jadi kehitungnya itu sudah mengerjakan satu kali, seperti itu. Gitu. Jadi di setting tak terbatas saja. Gitu. Tapi jangan dikasih tahu juga ke murid kalian. Bisa dikerjakan berkali-kali loh, jangan ya. Kalau misalkan mereka mengerjakan berkali-kali gimana Pak? Nggak apa-apa, ambil aja yang paling bagus nilainya. Simpel kan? Gitu. Atau mau ngambil yang nilai yang paling pertama dikerjakan, nggak apa-apa. Nah, kemudian tunjukkan jawaban selama aktivitas. Di sini kita matikan saja. Kemudian tunjukkan jawaban setelah aktivitas. Matikan ya. Jadi ini gimana kalian aja mengaturnya. Mau kalian menunjukkan jawaban setelah kuisnya atau enggak ya, untuk belajar mereka. Nah, ini yang fitur upgrade ya. Ini abaikan. Kemudian pengaturan aktivitasnya, power ups-nya, poin-poin skornya dimatikan saja. Nah, waktunya gimana? Ya. Nah, ini timernya. Peserta melihat hitungan mundur dan mendapatkan poin ekstra untuk setiap pertanyaan. Ini time default atau mati saja, kita matikan ya. Atau kita kasih waktu juga nggak apa-apa. Nanti ada waktunya, jika misalkan waktunya mau habis, nanti akan kelihatan seperti itu. Tunjukkan papan peringkat, kita nyalakan. Jadi setiap anak yang mengerjakan yang benar atau salah, nanti peringkatnya kelihatan. Peringkatnya kelihatan dari anak-anak yang lain. Wah, aku salah 2. Wah, si B benar 3. Wah, aku kalah gitu. Kemudian pertanyaannya diacak. Misalkan ada 2 anak yang mengerjakan sama-sama, saling berdampingan, nanti pertanyaannya berbeda. Ya, pertanyaannya diacak setiap anak. Kemudian pilihan jawabannya juga diacak. Pertanyaan penebusan. Nah, ini misalkan ada soal 3, dia benar 2, salah 1. Yang nomor 3, ketika dia salah, nanti kalau kalian centang ini yang salah, dia bisa nebus ya. Jadi yang salah tadi muncul lagi. Ya, yang salah tadi muncul lagi. Jadi misalkan 1 tambah 1, yang pertama dia ngisinya 4. Karena salah, pas sudah selesai soal semuanya, muncul lagi tuh yang salah. Nih ada soal yang salah nih, coba dikerjain ulang, gitu bahasa kasarnya ya. Kemudian dipilihlah yang benar, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, jadinya dia betul semua. Begitu contohnya ya. Kalian bisa mematikan atau menyalakan ini ya, jawaban penebusan. Kalau misalkan untuk ujian, kalian matikan saja. Nah, perlihatkan meme nih, meme-meme yang lucu ya. Tunjukkan gambar lucu setelah pertanyaan. Setiap pertanyaan itu ada meme-meme, mau itu salah, mau bener, ada meme-meme ya. Nah, lanjutkan. Nah, ini merupakan langsung ya, langsung. Nah, kalian tinggal ambil linknya di sini ya, dapatkan link. Pilih yang ini ya, dapatkan link. Salin link. Salin link ya. Kalian share deh di WhatsApp atau di Google Classroom. Linknya ini ya, bisa kontrol ya di drag atau salin link ini ya, salin link atau di Google Classroom juga bisa. Nah, nanti anak-anak akan masuk tuh ya, seperti video pada intro di video ini. Seperti itu. Nanti mereka apa namanya? Mengerjakan bareng-bareng. Yang mulai itu gurunya, kalian ya. Nanti yang mengakhiri itu kalian juga. Makanya pas kalau lagi ujian serentak, jangan ditinggal, kasihan ya. Jadi nanti yang akhiri yaitu kalian. Pencet akhiri. Gitu. Nah, karena tadi tidak ada yang ikut, jadi nggak kelihatan ya di hasil ya. Ya, nggak kelihatan. Nah, hasilnya yang mana? Nah, ini live nih ya. Yang hasil-hasil ini, yang warna ungu ini adalah live. Yang tadi ujian serentak. Kalau PR warna hijau ya, assign.
Nah, sekarang kita mau coba nih yang PR ya. Tadi kan sudah nih ya, mulai kuis langsung. Sekarang yang PR. Nah, ini merupakan salah satu kelebihan dari kuisis ya. Bisa mengerjakan secara serentak, bisa mengerjakan PR ya untuk anak-anak ya. Nanti selama pengerjaannya itu apa namanya tampilannya seperti bermain game ya, fitur-fiturnya. Jadi ada musiknya, ada gambar-gambarnya, ada memenya, dan yang lebih menarik lagi ya, nanti untuk seorang guru reportnya itu bagus ya, itu bisa di print atau berupa PDF dari pertanyaan maupun jawaban-jawaban si anak, baik itu secara keseluruhan ya maupun per anak. Nah, menarik kan? Nah, makanya quizzes ini merupakan yang saya rekomendasikan untuk teman-teman agar membuat soal jangan yang gitu-gitu aja ya, dari Word nomor 1 sampai berapa PG kemudian isian gitu ya. Anak-anak ngerjainnya dari PDF kemudian dikerjain ditulis, itu sangat membosankan ya, karena anak-anak di masa pandemi ini butuh yang apa, lebih efektif dan efisien ya, yang lebih gimana ya, lebih wow amazing gitu ya, wow, lebih apa namanya menarik gitu ya, seperti itu. Oke, sekarang kita jadikan sebagai PR. Nah, partisipan ya bisa mengerjakan tugas ini ya sampai tanggal berapa sih. Nah, kita pilih nih di ada tombol menu kalender nih ya, kelihatan ya. Nah, sekarang hari apa? Hari tanggal 1 Maret ya. Berarti misalkan tanggal 7 Maret minggu depan misalkan. Jam berapa ya? Nah, atau tidak ada batas waktu tapi harus bayar ya. Nggak apa-apa ya. Jadi saran saya kalau misalkan kalian biar nggak ada batas waktunya, gampang tinggal diduplikat aja ya. Diduplikat, diperpanjang, 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 diperpanjang gitu ya. Atau ngambil soal yang udah ada dari yang soal pernah kita buat gitu. Nah, ini seperti tadi sama ya, ke Google Classroom ya. Langsung dikirim, tetapkan ke kelas. Ya, ini abaikan ya, lewati saja. Sama seperti tadi ya pengaturannya. Power up-nya ya dimatikan, tunjukkan papan peringkat, pertanyaan diacak, pilihan jawaban diacak, pertanyaan penebusan ya. Kalau salah dia bisa mengkoreksi. Musiknya ada apa dipakai atau enggak ya, saya sarankan untuk dipakai karena sambil mengerjakan soal ada musiknya itu terlihat lebih menarik seperti itu. Kemudian memenya ya pakai, berarti setelah selesai kita pencet tugaskan. Tugaskan baik. Nah, sudah ada nih ya, kita pilih yang sebelah kanan ya, berbagi link, kita pencet salin linknya, kita taruh di Google Classroom secara manual. Sebelah kanan ini manual ya, kita bisa kasih di WhatsApp atau di apa namanya di Telegram atau langsung ke Google Classroom bisa ya. Nah, jika sudah, gimana melihat hasilnya di hasil ya. Nah, ini ya, matematika ya, ini warna hijau assign ini adalah PR. Nah, berarti belum pernah ada yang mengerjakan. Contoh ya, kita ngerjain ini contoh. Ini masih kosong ya. Baik, sudah ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, sudah ada tuh ya. Si murid bernama Maula Al-Hasbi. Nah, sudah masuk ya. 4 nih ya. Betul semua. Kita juga bisa mengemail ke orang tua. Ya, seperti itu. Nah, sudah kan? PR sudah, serentak sudah.
Kita lihat lagi coba ya di matematika lagi. Jadi kuisku itu database soal-soal yang pernah kita buat, hasil, hasil soal, hasil link-link soal yang sudah pernah kita share ke murid kita. Lihatnya di hasil. Seperti itu. Ya. Atau kalian ingin ngeprint soalnya, bisa ya. Cetak ya. Misalkan Bapak ini apa namanya internetnya nggak ada ya. Boleh nggak di print aja gitu misalkan. Ya udah kalau misalkan atau HP-nya nggak punya gitu misalkan pengen di print aja boleh nggak untuk hari ini aja, nanti kerjainnya manual bisa ya, tinggal dicetak ya. Nah, tinggal dicetak ya, pilih ini ya. Ini solusi untuk anak-anak yang tidak bisa mengerjakan online ya, baik serentak langsung maupun PR rumah ya. Misalkan kan ada tuh ya orang tua yang ingin mengeprint soalnya ya, tapi anak-anak ngerjainnya manual. Kalian bisa ngeprint ya, pilih yang ini, cetak ya. Nah, ini ya. Jadi jawabannya dimunculkan atau tidak ya. Nah, lihat klik bawah. Jadi kita matikan saja checkboxnya ya. Tuh, kotak ini ya, hilangkan saja ya. Nah, ini jawabannya ya dikasih ya. Kalau nggak ada pilihan gandanya gimana mau jawab? Ya. Nah, ini font size-nya kita atur ya, mau gimana. Acak pertanyaan ya. Tuh, diacak ya, acak 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 acak. Acak jawaban. Tuh ya, bisa. Kemudian print. Nah, nah kan bagus kan? Nama, kelas dan tanggal. Save ya ke PDF. Tinggal di save. Mudah kan? Nah, ini untuk soal aja ya, untuk soal. Nah, misalkan untuk apa namanya mengeprint soal yang sudah dikerjakan anak-anak gimana ya, contoh nih ya, contoh 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 yang sudah pernah dibuat ya, contoh itu misalkan ini ada di susulan. Nah, ini contoh ya, ini misalkan cetak, kita lihat dulu yang cetak ya. Nah, ini ada cetak, ada unduh ya, ada email orang tua, ada skornya. Ini untuk urutan ya. Cetak itu ya, ada ringkasan pertanyaan, ringkasan peserta, semua laporan peserta. Bisa kalian coba satu-satu. Contoh ringkasan peserta pertanyaan. Nah, ringkasan peserta pertanyaan seperti ini. Ya, jadi isinya berupa ringkasan peserta ya. Ringkasan peserta. Jadi anak-anak itu yang menjawabnya garis besar itu benar apa salah yang betul ya. Ternyata ya dari semua anak itu ya 97% itu akurasinya betul ya. Itu dari 5 murid ya 20 pertanyaan. Nah, kita ingin melihat ya seberapa berhasilkah kita dalam mengajar, contoh ya anak-anak mengerjakan gitu. Nah, ini contoh yang tadi ya, ringkasan pertanyaan. Kemudian ringkasan peserta. Nah, kalau ringkasan peserta, nah dari 5 anak ini ya kelihatan tuh ya. Misalkan anak pertama ya betulnya 20 dari 20 soal. Seperti itu ya. Rata-rata mengerjakan dalam waktu 6 detik ya dengan skor sekian dan akurasi 100%. Seperti itu ya. Itu nah ini namanya apa? Ringkasan peserta ya. Ringkasan pertanyaan sudah, ringkasan peserta sudah. Sekarang semua laporan peserta. Semua laporan peserta kita lihat. Nah, ini ya. Baik itu berupa ringkasan semua peserta ya. Nah, ini ada soal-soalnya dan juga jawabannya ya. Jadi ringkasan semua soal dan anak-anak ya. Semuanya digabung. Seperti itu ya. Kalau kita pilih yang semua laporan peserta. Jadi pertanyaan sama apa pesertanya, jawabannya itu jadi satu.
Kemudian unduh. Unduh apa unduh? Nah, kalau unduh ini merupakan bentuknya itu adalah Excel ya. Contoh ya, kita unduh ya. Kemudian kita klik jika sudah selesai. Klik ya, nanti akan terbuka ya Microsoft Excel-nya. Nah, kita lihat. Nah, ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Tuh, tampilannya seperti ini. Nanti kalian juga bisa apa? Mengeditnya. Bisa mengeditnya, kelihatan ya, ada pertanyaan, benarnya berapa? Ya, pertanyaan yang salah ya. Semuanya tuh ya, dari setiap anak. Seperti itu. Baik, kita kembali lagi ya di soal yang sudah kita buat tadi. Mulai kuis langsung sudah, berikan pekerjaan rumah sudah ya. Kemudian output laporannya berupa PDF sudah, Excel sudah ya. Kemudian print per soalnya juga sudah ya. Ya, itu sudah semua. Atau kalian ingin mereview soal di sebelah sini ya, bisa juga. Nah, atau kalian ingin melihat kembali ya, hasil dari anak-anak, jika kalian ingin mengupdate berapa anak yang sudah mengerjakan ya, kalian lihat lagi ya, baru kalian isi di laporan kalian seperti itu. Nah, ini sudah terhubung ya ke Google Classroom, sudah terhubung. Nah, ini ya, gimana sih cara untuk membuat meme ya. Gimana cara untuk membuat meme? Pilih lebih tadi ya di bawah ya, pilih lebih ini ya, lebih, kemudian meme. Nah, ini saya meme udah buat ya. Ini atur. Ini misalkan apa namanya, meme untuk pelajaran matematika gitu ya. Nah, ini misalkan pilih gambarnya ya, pilih misalkan apa gitu. Tinggal diatur aja, kemudian unggah ya. Kemudian ketik di sini. Ya, salah gitu ya. Ya, tetap semangat gitu. Ini jawaban benar ya. Berarti ore benar gitu ya. Ore benar. Pertahankan gitu. Oke, misalnya simpan ya. Atau kalian bisa pasang foto kalian ya agar lebih menarik gitu ya. Meme salahnya apa ya, tinggal dibuat aja gitu ya. Ya, mudah kan? Kalau sudah tinggal pencet selesai ya. Oh, ini tambah lagi ya, tambah lagi ya, tambah lagi bla 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 apa gitu ya. Nah, jika sudah pencet selesai. Nah, matematika di kelas 3. Jadi setiap kelas memenya beda-beda seperti itu. Oke, baik teman-teman, Bapak dan Ibu guru, cukup sekian ya tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika kalian ingin bertanya seputar video ini atau bertanya seputar yang lain, baik Google Classroom ya, mau quizzes, mau Zoom, mau seputar desain atau editing video semuanya, atau aplikasi pembelajaran yang lainnya, Canva atau apa, atau OBS, boleh diberikan komentarnya di bawah. Nanti saya akan berikan apa namanya, tutorialnya insya Allah. Baik, terima kasih. Cukup dari saya ya. Jangan lupa untuk pencet tombol notifikasinya jika tidak ingin, bah, ribet ya. Jika tidak ingin ketinggalan video-video menarik dari saya. Baik, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.